tahun 717 Masehi, tepat 39 tahun pasca penandatanganan perjanjian gencatan senjata oleh Muawiyah, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik kembali mengepung Konstantinopel untuk kedua kalinya melalui saudaranya Maslamah bin Abdul Malik. Tanpa peringatan, Kaisar Leo III yang baru saja dilantik dan menjabat selama 5 bulan menemukan 80.000 pasukan kaum muslim bertakbir di hadapan benteng tebal Konstantinopel dan 1.800 kapal dengan 180.000 awaknya mengepung Konstantinopel dari jalur Laut Marmara. Maslamah segera memutus jalur logistik ke Konstantinopel dan memisahkannya dari setiap titik yang dapat membantunya, mengambil alih setiap persediaan pangan dan memaksa Konstantinopel menyerah karena kehabisan persediaan makanan. Untuk pasukan kaum muslim, ia membangun parit pelindung dan rumah-rumah kayu serta menanam tanaman pangan untuk pengepungan jangka panjang. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkehendak atas kemenangan mereka. Pasukan yang banyak ternyata bukanlah jaminan kemenangan. Leo III adalah kaisar yang penuh dengan siasat dan tipu daya, telah berhasil memperdaya Maslamah dengan menjanjikan penyerahan kota Konstantinopel dengan syarat Maslamah menghancurkan persediaan pangan kaum muslim dan memberikannya kepada penduduk kota. Ketika persediaan pangan kaum muslim telah dihancurkan dan makanan telah dihantarkan ke dalam kota, Leo III mengkhianati janjinya, kemudian menutup gerbang kota dengan rapatnya. Tak lama kemudian, datang kabar kepada Maslamah bahwa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik telah meninggal dunia tanpa sempat memerintahkan pengiriman logistik tambahan kepada kaum muslim. Selama 100 hari, salju turun menutupi bumi dan kaum muslimin yang tidak berpengalaman dalam kondisi ekstrim seperti ini akhirnya mengalami kesengsaraan karena wabah penyakit. Ketika mayat-mayat semakin banyak, wabah penyakit pun bertambah ganas dan mematikan. Pada musim semi tahun berikutnya, bala bantuan didatangkan dari Mesir dan Afrika. Tetapi itu tidak banyak membantu keadaan. Kebanyakan kru kapal-kapal ini beragama Kristen, yang pada akhirnya berkhianat lalu menuju Konstantinopel dengan informasi tentang posisi pasukan muslim dan berita hancurnya kekuatan muslim karena musim dingin. Tanpa membuang waktu, Leo III segera mengirimkan angkatan lautnya yang tersisa dan menghabisi sebagian besar pasukan laut muslim dengan senjata andalannya, Greek Fire. Walaupun keadaan menjadi genting, Maslamah tetap berkeras dalam pengepungannya. Tetapi moral pasukan kaum muslim telah hancur oleh kelaparan, wabah penyakit, dan ancaman musuh serta cuaca ekstrim yang tak pernah mereka alami. Suplai makanan semakin menipis, bahkan mereka terpaksa menyembelih unta-unta mereka, memakan kulit dan akar-akar pohon. Pada tahun 718, Khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik, yakni Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan penarikan mundur pasukan muslim dari Konstantinopel. Penduduk Konstantinopel merasa lega. Itulah kali terakhir mereka melihat bendera syahadat dan takbir kaum muslim, setidaknya untuk 350 tahun berikutnya. Upaya kaum muslim harus terhenti sesaat pasca kekalahan besar mereka di tahun 718 Masehi. Dan ini adalah sebuah momen pembelajaran yang sangat penting bagi kaum muslim. Kaum muslim sekarang benar-benar mengetahui mengapa Konstantinopel belum juga dapat dibebaskan.
Di antara sebab-sebab kekalahan mereka adalah cuaca yang ekstrim, minimnya pengalaman berperang di lautan, kalahnya teknologi militer, pengkhianatan kru kapal Kristen, dan tentu saja tembok Konstantinopel yang kokoh dan sulit ditembus. Kegagalan dua ekspedisi besar oleh dua khalifah tentu bukanlah kegagalan yang sia-sia. Kegagalan ini adalah usaha terbaik dari kaum muslim untuk meraih bisyarah Rasulullah Muhammad SAW. Jasad Abu Ayyub telah ditanam di bawah tembok Konstantinopel, siap menjadi saksi derap kaki kuda pasukan pembebas Konstantinopel. Maslamah dan pasukannya juga telah membuktikan bahwa Konstantinopel bukanlah tanpa tanding. Kegagalan ini mempunyai sebuah makna lain bagi kaum muslim setelahnya, sebuah pijakan besar untuk menancapkan bendera Islam di puncak tertinggi Konstantinopel.